Nilai dari 2017 dikali 2016 kuadrat dikurang 16 dikali 2015 per 2020 dikali 2016 dikurang 1. Nah, di sini kita akan menyederhanakan dulu bentuk ini. 2016 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Kita akan mengingat mengenai perfaktoran aljabar, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, ini 2016 itu sudah bentuknya kuadrat. Tapi kalau 16 itu belum bentuk kuadrat, maka kita akan rubah yang 16 ini menjadi bentuk kuadrat sehingga berubah menjadi seperti ini. 4 kuadrat kali 2015 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, kita akan merubahnya sehingga 2017 dikali ini 2016 kuadrat dikurang 4 kuadrat menjadi 2016 dikurang 4 dikali 2016 ditambah 4 kali 2015 dibagi 2020 dikali, nah ini juga sama, kita rubah menjadi bentuk 2016 kurang 1 dikali 2016 ditambah 1 sehingga bentuknya 2017 dikali 2016 dikurangi 4 itu sama dengan 2012. 2016 tambah 4 itu 2020. Kemudian ini 2016 kurang 1 itu 2015. 2016 tambah 1 itu 2017. Nah, karena bentuknya sudah perkalian, maka kita boleh membagi angka yang sama atau mencoret angka yang sama atas dan bawah. Ya. Berarti di sini kita coret 2017 dengan 2017, kemudian ada 2020, kemudian 2015 dengan 2015. Maka hasilnya adalah 2012. Jadi jawabannya 2012. Ya, soal berikutnya, misalkan X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan X. Berarti di sini yang ditanyakan adalah X itu dia harus lebih besar sama dengan X. Nah, X-nya sendiri adalah seperti ini, kita tuliskan 1/1001 tambah 2/1002 tambah 3/1003 dan seterusnya ditambah 10/1010. Nah, kalau kita samakan ini penyebutnya, yang bagian penyebut ini, nah kalau kita samakan ini ada 1001, 1002, 1003 sampai 1010 itu akan sangat banyak sekali, sehingga kita akan ambil pemisalan di sini. Yang pertama itu adalah yang 1001. Kita lihat pembaginya di sini ya. Maka lihat pembagi. Nah, di pembagi kita akan coba angka dari 1/1001 tambah 2/1001. Jadi kita ambil dulu pemisalan itu yang pembaginya adalah
penyebutnya yang 1001. Dan seterusnya ditambah 10 per 1001. Maka karena ini penyebutnya 1001, nah 1 nanti hasilnya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai tambah 10. Nah di sini kalian ingat ini adalah bilangan aritmatika ya. Ini bilangan aritmatika. Dengan tentu saja bedanya 1. Jadi caranya ini mencari suku ke N, Sn dari aritmatika, S10. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 10. Cara cepatnya adalah ini ada 10 suku, berarti 10 dibagi 2 ya. Kalau kita pasangkan 1 tambah 10 itu 11, 2 tambah 9 juga 11 dan seterusnya. Berarti nanti dikali 11. Berarti 5 kali 11 itu sama dengan 55. Ya. Sehingga ini hasilnya adalah 55 per 1001. Nah, tadi kita ambil penyebutnya yang ini 1001 yang paling kecil. Sekarang kita coba kalau yang penyebutnya 1010. Berarti 1 per 1010 tambah 2 per 1010 tambah 3 per 1010 dan seterusnya. Nah, ini juga hasilnya akan sama. Atasnya 1 tambah 2 tambah 3. Maka ini hasilnya adalah 55 per 1010. Nah, nilai X yang ini itu nilainya akan berada di antara 2 dibagi 55 per 1001 dan 2 dibagi 55 per 1010. Sehingga ini kan sama saja dengan 2 dikali 1001 per 55. Yang ini 2 dikali 1010 per 55. Berarti ini 2002 per 55. 2020 per 55. Nah, ini kita bagi sehingga menghasilkan yang ini 2002 dibagi 55 itu 36,4. Yang ini 2020 dibagi 55 itu adalah 36,7. Nah, kita ingat kembali bahwa harga mutlak X-nya lebih besar sama dengan X. Berarti yang ini harus lebih besar dari 30 antara di daerah sini. Berarti 36 bisa 36,5, bisa 36,6 dan seterusnya ya. Pokoknya 36,6 misalkan atau yang lainnya. Sehingga kalau kita bulatkan dia harus lebih besar, maka kita sesuai dengan pilihan gandanya itu hasilnya adalah 37. Ya, itulah jawaban dari ini. Hasilnya adalah 37. Oke, berikutnya adalah mengenai bilangan faktorial. Nah, bilangan faktorial itu n faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali 3 kali 2 kali 1. Contohnya misalkan kalau saya punya 1 faktorial berarti ya 1. Kalau 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Ya, 2 kali 1 itu hasilnya 2. Kalau punya 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 itu 6. Nah, pada soal ini
ada 1 dikali 1 faktorial ditambah 2 kali 2 faktorial, dan kita tuliskan ya, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya sama dengan apa? Ya. Nah, di sini 1 faktorial ditambah dan seterusnya harus kalian jumlahkan sampai n dikali n faktorial. Ini hasil akhirnya dalam bentuk rumus n itu menjadi seperti apa? Nah, kita coba urutkan satu-satu ya di sini. Kalau misalkan 1 dikali 1 faktorial itu sama saja dengan 1. Lalu 1 dikali 1 faktorial ditambah 2 dikali 2 faktorial. Nah, 1 kali 1 faktorial ini tadi 1 ditambah 2 dikali, nah 2 faktorial ini di sini ada 2 ya. Nah, sama saja dengan 1 ditambah 4. Itu sama dengan 5. Lalu 1 ditambah 1 faktorial ditambah 2 kali 2 faktorial ditambah 3 kali 3 faktorial, ini sama dengan yang ini hasilnya segini, itu adalah 5 ditambah, nah 3 dikali 3 faktorial ini kita tadi sudah hitung adalah 6 ya, berarti jadi 5 ditambah 18 itu sama dengan 23. Nah, kita tuliskan satu lagi biar kalian lebih mantap. Ditambah 4 kali 4 faktorial tentunya. Nah, di sini 1 sampai 3 faktorial yang ini itu hasilnya 23 ditambah 4. Nah, 4 faktorial sendiri kalau kita uraikan berarti 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang ini 6. 4 kali 6 berarti 24. Berarti ini 4 kali 24. Ya. Hasilnya adalah 23 ditambah 96 itu 119. Nah, terus begitu seterusnya. Nah, coba kalian perhatikan di sini 5 itu adalah 6 dikurang 1. 24 itu 23 itu 24 dikurang 1. Kemudian 119 itu 120 dikurang 1. Ya. Kemudian 6, coba kalian perhatikan di sini 6. 6 itu kalau di sininya 6 itu adalah 3 faktorial. Berarti ini kita bisa tuliskan jadi 3 faktorial kurang 1. 24 itu adalah 4 faktorial. Berarti 4 faktorial kurang 1. 120, coba bisa kalian hitung, itu adalah 5 faktorial dikurang 1. Nah, di sini kalau 1 itu juga 2 faktorial dikurang 1. Jadi kita samakan dengan ini polanya. Sehingga bisa kita simpulkan kalau misalkan 1 faktorial, kita sebut saja ini untuk n-nya. Jika n-nya 1, maka hasilnya adalah 2 faktorial kurang 1. Ini sama saja dengan 2 itu n
tambah 1 kurang n tambah 1 faktorial kurang 1. Contoh lagi, misalkan yang ini kita masukkan. Ketika dia sampai 2 faktorial atau n-nya sama dengan 2, maka ini 3 faktorial kurang 1. Ini sama saja, n tambah 1 juga faktorial kurang 1. Ya, n-nya itu 2, berarti 2 tambah 1, nih, 2 tambah 1 itu jadi 3. 3 faktorial dikurang 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah dari ini itu hasilnya adalah n ditambah 1 faktorial dikurang 1. Nah, ini jawabannya. Ya. N tambah 1 faktorial dikurang 1.